Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Jayanto dengan NIM 195131448. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar perencanaan plumbing yang saya rancang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tipe gedung yang saya pakai, yaitu tipe 2 dengan ukuran sebagai berikut. Ya. Dan tipe saniter yang saya gunakan itu hanya satu jenis di setiap sisinya. Total ada 3 saniter, yaitu tipe saniter tipe X, dan saya di sini akan merancang tentang gedung perkantoran dengan jumlah lantainya 4. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang air bersih. Pertama-tama, kita harus mengetahui kebutuhan air bersih yang kita gunakan. Mulai kita dalam menghitung jumlah luas gedung, jumlah penghuni, dan jumlah pemakaian sehari. Jumlah pemakaian sehari ini kita anggap sebagai 8 jam. Nah, kemudian ada kebutuhan air alat plumbing dan beban alat plumbing. Kebutuhan air alat plumbing ini kita ketahui dari jumlah alat plumbingnya, yaitu ada di sini ada 4 jenis alat plumbing yang saya gunakan, yaitu kloset, wastafel, urinoir, dan keran air. Untuk pemakaiannya, kita perkirakan pemakaian per jam sekali, dan untuk pemakaian liternya kita juga sekali, dan didapatkan kebutuhan air sebanyak 19.496. Dan untuk bebannya kita menjumlah totalnya dan kita mengetahui bebannya didapatkan 768. Nah, untuk bebannya ini saya referensinya mengambil dari bukunya Morimura tentang pengantar alat plumbing. Setelah kita mengetahui kebutuhan airnya dari berdasarkan jumlah pemakai, berdasarkan jumlah jenis dan jumlah alat plumbing, dan berdasarkan jumlah unit beban alat plumbing, kita bisa mengetahui perbandingan kebutuhannya mana yang paling banyak. Kemudian perhitungan dimensi pipa air bersih. Perhitungan dimensi pipa air bersih, saya mendapatkan notasi dari A1 sampai A32 dengan 3 sistem. Sistem 1 yaitu A1 sampai A15, sistem 2 A16 sampai A24, dan sistem 3 dari A25 sampai A32. Nah, untuk ground reservoir, kita mendapatkan perhitungan sebagai berikut dalam Excel-nya, saya lampirkan di sini, dan kita juga mendapatkan ukuran dari ground reservoir dari panjang, lebar, dan tingginya. Untuk roof tank, itu juga kita menghitung volumenya, dan lalu mendapatkan dimensi roof tank yang kita inginkan, sesuai perhitungannya. Untuk pompa juga gitu, pompa perhitungan dari tinggi gedung, tinggi kaki roof tank, muka air roof tank dari statis juga, dan mendapatkan head pompanya sebanyak 29,5536, debitnya 0,0125 meter per detik, dan dayanya 392 watt. Ini untuk gambaran pompa dan ground tank yang akan saya rancang. Itu ground reservoirnya di sini, pompanya di sini, dan roof tanknya di sini. Kemudiannya kita sudah masuk ke air buangan. Untuk air buangan saya langsung masuk ke dimensi pipanya dari black water dan grey water. Black water saya mendapatkan notasi dari A1 sampai A9. Untuk grey water saya mendapatkan notasi dari A1 sampai A23. Untuk dimensi, kenapa saya hanya menampilkan dari notasi A saja? Karena tipe yang saya gunakan itu sama. Otomatis untuk ruang-ruang saniter yang lain, notasinya sama. Kemudian untuk dimensi pipa fans, saya menggunakan langsung perhitungan gabungan dari mengetahui UBAP-nya dan UBAP kumulatif, langsung didapatkan diameter pipa fan-nya. Berikut gambaran pipa air buangan dan pipa fans yang akan saya rancang. Untuk pipa grey water itu jarak ke bawahnya 0,1 meter, untuk pipa black water-nya 0,2 meter. Dan pipa fan itu untuk mencegah macetnya dari air yang
akan dibuang itu. Jadi kalau ada mapet itu gunanya pipa air fan. Pipa fan. Untuk IPAL dan septic tank saya mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Ini didapatkan jumlah volume septic tanknya dan dimensi septic tanknya mulai dari panjang, tinggi, dan lebar. Dan ini untuk peletakan septic tank dan IPAL yang saya akan buat di sini. Untuk jarak dari septic tank dan IPAL itu setahu saya kurang lebih jaraknya harus 10 meter atau 20 meter. Dan saya ini menggunakan jarak sini dan untuk piparnya di sini kurang lebih 50 meter. Kemudian kita sudah masuk ke air hujan dengan sistem rainwater harvesting. Sebelum untuk mengetahui kita merancang rainwater harvesting, kita juga harus menghitung debit air hujan di daerah yang kita inginkan, ya, dan sehingga didapatkan debit air hujannya itu 1403 meter per detik dan intensitas hujannya 38 mm per jam. Untuk dimensi pipa air hujan, saya menggunakan metode pembagian wilayah dari 4 wilayah dan masing-masing luasnya 100 meter dan intensitas hujannya 38 mm per jam, sehingga didapatkan jadi ukuran dari pipa horizontalnya dulu yaitu 3 inci. Ya, untuk pipa vertikal, saya menggunakan pembagian yaitu 3 wilayah dengan daerah 1 luasnya 1,5 km, terus daerah 2-nya 196 meter, daerah 3-nya 500 meter per detik dengan intensitas hujan 38 mm per jam, dan didapatkan daerah 1 5 inci, daerah 2 2 inci, daerah 3 3 inci. Kemudian sumur resapan. Sumur resapan yang saya gunakan yaitu 1 dengan panjang 10 meter, lebar 15 meter, dan tingginya 9 meter. Dan untuk peletakannya di sini. Peletakannya memang dekat dengan pompa dan ground reservoir, tapi di sini ada terpaut jarak sekitar 2-3 meter. Kemudian sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran di sini saya menggunakan D3 model, yaitu di luar gedung, di dalam gedung, dan di dalam gedung lagi. Di luar saya menggunakan pilar hidran, di dalam gedung saya menggunakan hidran box dan sprinkler. Nah, berikut untuk gambarannya. Untuk pilar hidrannya saya menggunakan jaraknya 30 meter. Jadi ada 4. Dan untuk hidran box yang di dalam sini saya menggunakan jarak langsung 28 meter. Karena untuk mengcovernya ini memang di dalam itu sangat berperan sih. Nah, kemudian untuk sprinkler areanya saya buat 4 meter. Nah, jadi agar tercover semua ini meskipun ada yang kelebihan jarak pun saya sudah tapi tak bisa, ya sudah saya inikan saja dan untuk wilayah sudah tercover semua. Ya. Dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan BOQ dan RAP-nya. Untuk BOQ dan RAP, pertama kita harus mengadakan RAP air bersih. Pertama itu dari jenis-jenis yang kita pakai dan jumlahnya. Jadi dapatkan total 306.886 part. Kemudian untuk pipanya, pipa air bersih, saya menggunakan pipa PVC Rucika. Dapatkan panjangnya dan subtotalnya 5.734.75. Kemudian untuk aksesorisnya itu T3/4, T1 diameter 1 dan 1/4 didapatkan 835. Dan begitu bawahnya elbow AW 90. Ya, untuk ground reservoir dan roof tank saya menggunakan pompa RGPD 454 dan harganya 4 juta. Ground reservoirnya ini kostum per meternya 3 juta, jadi kita dapatkan 55 juta. Untuk roof tanknya saya menggunakan Penguin TP 70 harga 1 juta 164 dan saya dapatkan 61 juta. Untuk air buangan di sini saya menggunakan pipa Rucika lagi, ya, tapi ini pipa Rucikanya Mas Pion dan diameter sebagai berikut, jumlahnya sebagai berikut. Untuk pipa fan saya menggunakan Wavin
Untuk aksesorisnya memang lumayan banyak jenisnya, soalnya karena di pipa untuk air buangan ini kan pipanya nggak boleh lurus ya. Kalau persimpangan setahu saya tidak boleh 90, harus 45 lah minimal. Jadi untuk aksesorisnya memang banyak seperti berikut. Ini juga titik. Nah, untuk selanjutnya kita sudah masuk ke tabel RUC-nya, tambahkan ukuran 2 diameternya 2, 3, dan 5. Itu kan harga 5 juta. Untuk aksesorisnya saya menggunakan ini sedikit, dan untuk sumber resapannya ini juga custom, saya cari di internet, ada membuat 3 juta per meternya, dan totalnya 110 juta. Untuk pemadam kebakaran jumlahnya menggunakan pilar dan 4, introfeedernya 16 karena per lantai dihitungnya, jadi 16 per lantainya ada 3. Dan untuk kelebihannya, untuk jaga-jaga saja, seperti berikut. Diameter pipanya untuk pipa pemadam kebakaran ini menggunakan pipa baja. Aksesoris pemadam kebakaran juga seperti berikut. Nah, untuk rekap tabelnya, untuk alat pelampingnya saya mendapatkan 300 juta 6.844. Untuk sistem air bersihnya mulai dari pipa dan aksesorisnya yaitu 68 juta. Untuk sistem buangan air van itu sudah termasuk aksesoris 62 juta. Untuk sistem air hujan sudah termasuk sumur resapan itu 107 juta. Untuk sistem air bersih tadi juga sudah termasuk ground reservoir, roof tank, dan pompanya. Untuk sistem pemadam kebakaran ini memang paling mahal, 400 juta 64. Itu sudah pipanya, termasuk pompanya 2, dan hidden box dan sebagainya. Dan totalnya yaitu 1 miliar 10 juta 90.088. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga di perencanaan plumbing juga masih belajar, belum tahu banyak. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.